Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Minggu 21 Juni 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan, ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas murid-Nya,
Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, akan Kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, dia akan Kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang suami istri yang sedang berdebat karena penempatan sebuah lukisan Yesus Kristus di dalam rumahnya. Sang suami ingin agar lukisan tersebut ditempatkan di ruang tamu. Akan tetapi istrinya merasa takut dan malu jika orang yang beragama lain datang dan melihat lukisan tersebut. Setelah mengalami perdebatan yang hebat, akhirnya sang istri mengalah dan mengikuti kehendak suaminya. Sang istri masih malu, masih takut, dan masih mengingkari Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pembawa kedamaian. Ada seorang tamu yang datang di kediaman suami istri tersebut, lalu berkomentar seperti ini. Sungguh, saya merasakan kedamaian ketika memasuki rumah ini dan memandang lukisan ini. Tak beberapa lama kemudian, sang istri merasakan bahwa ternyata lukisan Yesus Kristus yang berada di ruang tamu tersebut membawa sesuatu yang baik bagi tamu yang datang. Dalam Injil hari ini, Yesus terus meneguhkan para murid-Nya, mengajak mereka untuk tetap setia dan tidak pernah takut menjadi murid Yesus, meskipun banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Yesus bersabda, "Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Yesus sungguh tahu tentang apa yang menghantui pikiran
dan hati para murid-Nya. Oleh karena itu, Yesus meneguhkan mereka dengan menunjukkan cara mengatasi ketakutan, yakni agar para murid tidak memusatkan perhatian pada kenyataan yang terjadi saat ini. Namun, segalanya harus diarahkan kepada kedatangan kerajaan Allah. Kita menyadari bahwa ketakutan merupakan suatu kekuatan yang maha dahsyat. Karena ketakutan bisa membuat kita panik, seperti juga yang sering dialami oleh banyak orang Kristiani saat ini. Banyak orang Kristiani merasa malu akan iman mereka dan takut untuk menunjukkannya. Namun hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengatasi ketakutan tersebut dengan ketakutan yang lebih besar, yang disebut takut akan Allah. Takut akan Allah merupakan ketakutan yang terbesar, karena kita akan kehilangan diri sendiri jika kita tidak percaya kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Ketakutan akan Allah membimbing kita kepada kematangan iman, kebijaksanaan, serta dapat membebaskan kita dari belenggu dosa, kejahatan, dan tipu muslihat setan. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya Yesus yang maha baik, dulu Engkau mengutus para rasul untuk mewartakan Injil. Sekarang Engkau melalui Roh Kudus mengutus kami umat-Mu menjadi pewarta sabda-Mu yang taat dan setia. Bimbinglah kami selalu untuk tidak takut dan malu tentang iman kami terhadap-Mu. Amin.